Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lukitowati, SPMA, salah satu dosen di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Manajemen Media Massa, kita akan membahas mengenai topik organisasi media. Kira-kira organisasi media itu seperti apa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kalian bisa lihat di sini ada dua gambar, baik di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kiri kalau kalian lihat itu ada sebuah live konser di mana terdapat talent di panggung atas dan juga penonton yang ada di bawahnya yang sedang mengarahkan kamera dan juga bersorak-sorai. Di gambar kedua yang berada di sebelah kanan terdapat sebuah studio berita di net. Di sana terdapat beberapa orang karyawan yang sedang bekerja menghadap ke PC-nya masing-masing, dan kemudian di seberang karyawan tersebut terdapat studio. Nah, setelah kalian mengamati dua gambar tersebut, coba kita deskripsikan ya, apa saja yang ada di dua gambar tersebut. Silahkan lihat pertanyaan A. Nah, jawaban dari pertanyaan A ini tersedia di sebelah kanannya ya. Jadi ada 5 jawaban dan juga ada 5 pertanyaan. Silahkan dicocokkan. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama ya. Nah, di sebelah kanan atas gambar StudioNet itu terdapat karyawan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kira-kira karyawan ini termasuk ke dalam sumber daya apa di dalam sebuah media? Silakan dilihat pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Sumber daya manusia. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ada PC, studio, screen. Kira-kira itu termasuk ke dalam sumber daya apa ya? Finansial? Sumber daya informasi, teknologi? Iya, betul, sumber daya teknologi. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Di gambar kiri itu ada penonton. Kalau penonton termasuk ke dalam sumber daya apa? Sumber daya manusia? Tentu bukan. Iya, betul. Jawabannya ada di nomor 3, halayak. Halayak dari media massa itu sendiri. Kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Acara live dalam gambar kiri atas. Ya, di sini kan ada live music seperti itu ya, ada meet and greet juga. Kira-kira ini termasuk ke dalam sumber daya apa ya? Sumber daya informasi. Ya, dan yang terakhir, pertanyaan kelima. Untuk mendapatkan sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sumber daya informasi, dibutuhkan sumber daya? Ya, betul, finansial. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada di kanan bawah, kelima sumber daya ini merupakan sumber daya yang dimiliki oleh media massa. Nah, sebenarnya media massa itu apa sih? Seperti yang tertulis di dalam slide, media massa adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka dan serempak. Publik, artinya di sini informasi yang disampaikan oleh media massa itu halayaknya tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh gender,
tidak terbatas oleh rentang wilayah seperti itu. Secara terbuka dan serempak. Tidak ada yang ditutupi, semua orang bisa mengakses informasi tersebut dan serempak. Artinya di waktu yang bersamaan, orang yang satu bisa menikmati informasi dengan orang yang lainnya. Misalnya, ketika kita menonton salah satu siaran di televisi ketika jam 9, misalnya di sebuah stasiun TV, katakan saja misalnya RCTI 9 pagi, apa yang saya tonton di jam 9 pagi WIB itu akan sama dengan apa yang kalian tonton di rumah pada jam 9 pagi WIB di RCTI, seperti itu. Nah, kemudian kita ke slide berikutnya. Ada 3 jenis media massa. Yang pertama, media penyiaran atau dikenal dengan broadcast media. Yang termasuk di dalam media penyiaran ini contohnya televisi dan juga radio. Kedua jenis media penyiaran ini menggunakan frekuensi untuk dapat menyebarkan informasi. Ya. Jadi radio dan juga televisi itu butuh frekuensi. Ketika misalnya mereka tidak bisa mendapatkan frekuensi, maka mereka tidak bisa menyiarkan informasi ataupun konten dari media mereka. Nah, yang kedua, jenis media massa yang kedua adalah media cetak atau dikenal dengan print media. Sudah kebayangkan apa saja jenis-jenis print media? Koran, majalah, dan juga tabloid. Kemudian jenis media massa yang ketiga adalah media cyber atau cyber media. Media cyber ini media massa yang dibantu penyebaran informasinya dengan teknologi internet. Misalnya portal berita online, kemudian channel YouTube sebuah televisi. Misalnya kita katakan saja ya, contohnya misalnya sebuah acara di stasiun TV SCTV misalnya ya, Liputan 6. Mereka memiliki media penyiaran ya, Liputan 6. Kemudian yang kedua, mereka juga memiliki media cyber berbentuk portal berita liputan6.com, dan juga di dalam YouTube mereka memiliki channel tersendiri Liputan 6, seperti itu. Nah, ini ada 5 karakteristik media massa. Yang pertama, publisitas. Publisitas ini artinya disebarkan kepada halayak. Halayaknya dianggap sama, ya tadi seperti dijelaskan sebelumnya. Tidak ada spesifikasi apakah halayaknya itu laki-laki, perempuan, kemudian apakah halayaknya itu orang tua, dewasa, seperti itu ya. Tapi ketika media massa ini mengeluarkan sebuah konten, entah itu informasi, hiburan, tujuannya disebarkan pada halayak luas, tidak ada sekat. Dan kedua, bersifat universal. Nah, karena memang sifatnya umum, gitu ya, informasinya umum, sehingga ini bisa dinikmati siapa saja. Yang menjadi syarat adalah mereka harus memiliki media massa tersebut, gitu ya. Ketika mereka memiliki media massa, mereka bisa mengakses apapun informasi yang ada di media massa tersebut. Jadi di sini yang aktif memilih adalah halayaknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, periodisitas. Jadi dikeluarkan secara berkala. Memang di dalam sebuah media massa mereka memiliki jadwal-jadwal untuk mengeluarkan konten. Misalnya konten hiburan di sebuah stasiun televisi itu biasanya di jam-jam prime time, misalnya di atas jam 7 malam. Nah,
setiap jam 7 malam, setiap harinya, misalnya sinetron, nah itu akan terus seperti itu gitu ya. Waktunya, kemudian durasinya. Kemudian karakteristik media massa yang selanjutnya adalah kontinuitas. Karena adanya periodisitas, maka juga ada kontinuitas. Artinya informasi yang disampaikan berkesinambungan. Misalnya kita tadi mengambil contoh sinetron. Jadi ketika sinetron Ikatan Cinta ini di hari Senin misalnya selesai sampai ketika Arya Saloka ini marah-marah. Kemudian di hari Selasanya episode berikutnya ini akan melanjutkan cerita sebelumnya, seperti itu. Jadi berkesinambungan, sehingga itu yang membuat penonton tetap setia menonton ataupun mengikuti konten dari media massa tersebut. Oke, contoh lain dari kontinuitas misalnya kita berbicara mengenai koran gitu ya. Nah, koran ini mereka memiliki periode waktu untuk terbit. Misalnya setiap hari. Itu periodenya harian. Nah, maksudnya kontinuitasnya di sini ya setiap hari selama media cetak yang bernama koran itu masih bisa hidup gitu ya, masih bisa membiayai dirinya sendiri, maka setiap hari itulah mereka mengeluarkan informasi-informasi yang berupa tulisan maupun gambar yang dicetak. Oke, kita beralih ke karakteristik media massa yang kelima, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini artinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebuah media massa ini memiliki organisasi, di dalamnya organisasi media massa dikelola secara profesional, artinya mereka memiliki tanggung jawab sendiri. Jadi setiap divisi yang ada di media massa itu memiliki tanggung jawab tersendiri untuk menghasilkan sebuah berita, sebuah informasi, sebuah produk media, sehingga orang-orangnya jelas. Dan ketika misalnya ada pihak dari luar yang merasa dirugikan oleh informasi yang dikeluarkan dari sebuah media massa, maka mereka bisa menuntut media massa tersebut, gitu ya, bisa meminta pertanggungjawaban. Dan media massa tersebut juga harus merespon ya, harus bertanggung jawab terhadap kerugian dari informasi yang mereka sampaikan. Nah, jadi itu dia ya, kelima karakteristik media massa telah kita bahas. Pada intinya, media massa itu merupakan sebuah organisasi profesional. Berbeda dengan media sosial yang bisa dimiliki oleh siapa saja, tetapi beda dengan media massa, mereka memerlukan banyak sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, finansial, sumber daya teknologi, halayak, publik, seperti itu untuk dapat eksis dan dapat menghasilkan sebuah produk yang bernama informasi tadi. Ya, dan media massa ini juga dituntut untuk tetap mengikuti kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Seperti itu ya, semoga materi kali ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian semua. Semoga next kita bisa bertemu di video selanjutnya yang akan membahas kelanjutan dari organisasi media ini. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.